Survei pertanian antar Sensus 2018 menunjukkan dari 33,4 juta petani di Indonesia, hanya 2,6% yang berusia di bawah 25 tahun dan 12,3% berusia antara 20. Sisanya adalah petani berusia 35 tahun ke atas. Kenapa aku bahas pertanian? Karena aku anak kampung ya. Karena aku di kampung, aku petani, aku anak petani, orang tua aku petani. Jadi ini tuh relate banget dengan gua, dengan kehidupan gua. Kita akan bahas ini dari perspektif petani. Serem amat judulnya, Bang. Tapi ya emang gitu, Bro. Per 2019, BPS tuh mengeluarkan data kalau jumlah petani di Indonesia yang berusia 20 hingga 39 tahun itu persentasenya hanya 8%, atau jumlah manusianya itu ada 2,7 juta dari 33,7 juta petani di seluruh Indonesia. Lalu pemuda Indonesia itu milih pekerjaan apa gitu? Milih nganggur gitu kayak gua. Kan enggak ya. Masih dari survei BPS itu ada sekitar 19,8% anak muda itu tetap memilih jadi petani. Setengahnya sekitar 50,5% itu memilih bekerja di bidang jasa dengan upah yang relatif sama. Mereka memilih bekerja di bidang seperti konstruksi atau apa ya, kayak jadi supir beca mungkin, supir ojek online mungkin. Terus kan timbul pertanyaan kurang lebih kayak gini. Terus apa yang menyebabkan anak-anak muda itu nggak milih jadi petani, utamanya anak muda yang di kampung gitu ya? Ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan mereka memilih pekerjaan lain. Yang pertama adalah luas lahan. Jadi gini, salah satu tolak ukur keberhasilan dalam budaya padi ya, itu dari luas lahan, bro. Jadi orang-orang atau anak-anak muda yang memiliki lahan kurang dari 2 hektar, mereka secara otomatis akan memilih pekerjaan lain. Mereka nggak bisa disalahin dong. Saya kasih contoh, di kampung saya yang mayoritas petani, termasuk saya adalah petani, itu sawah itu turun temurun loh. Jadi anak-anak yang udah menikah, yang udah dianggap dewasa akan diberi tanah. Jadi anaknya akan dapat sebagian dari lahan orang tuanya tersebut. Jadi ya mau tidak mau lahan akan terus berkurang. Lalu apa solusinya? Pembukaan lahan, beli lahan. Kan gak semua orang bisa beli lahan. Jadi ya anak-anak mudanya mungkin berpikir untuk, ya udahlah, gua kerja lain aja. Berikutnya ada lapangan pekerjaan baru. Semisal kayak gini nih, konten kreator, streamer, kayak gamer. Itu jauh lebih seksi di mata anak muda karena ya stigma petani kan kotor, panas. Sementara itu apa sih modalnya? Data doang sama ini nih kalau ada. Sisanya ya faktor-faktor lain, semisal jadi guru, jadi PNS, atau jadi pengusaha dan lain-lain. Nggak salah juga kalau mau jadi yang kayak gitu. Yang salah tuh ya yang milih nganggur kayak gua, anjir. Aku dapat data dari website Kementerian Perindustrian kalau Indonesia itu udah masuk kategori negara industri baru dengan ciri-ciri perekonomian cukup baik. Ya kan, kalian dengar di berita kan, berita yang positif itu kalau perekonomian Indonesia cukup baik meskipun pandemi. Itu berita baik sih. Salah satu faktornya adalah pendapatan Indonesia itu dihitung dari seberapa banyak ekspor barang kita, mau entah itu barang jadi, entah itu setengah jadi, atau barang mentah, itu dihitung dari itu. Nah, mulai ada titik terang dong. Gimana kalau padi jadi komoditi ekspor Indonesia? Kan harganya bisa mahal. Tapi faktanya nggak gitu, bro. Jadi dari 10 produk unggulan Indonesia untuk ekspor, itu 5 besarnya ada di kategori pertanian. Di antaranya tuh ada udang, kopi, terus ada kakao,
ada minyak sawit, dan ada karet dan bahan olahan karet. Padinya di mana dong? Gimana nih? Padinya nggak masuk komoditi unggulan ekspor. Gimana nasib petani? Aduh, gimana ini nasib petani? Aduh, gimana nasib petani ini? Tapi tenang bro, tapi tenang untuk para petani. Aku ada kabar baik untuk kalian. Hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Ya, setidaknya hingga tahun 2024 petani belum punah. Ya karena kita kan nggak tahu arah kebijakan presiden baru kita nanti. Makanya kita jangan sampai salah pilih bro. Kita harus kawal ini bro. Ya, jadi gue kayak gitu. Jadi program Pak Jokowi di bidang pangan salah satunya adalah swasembada beras, dan itu udah terlaksana. Alhamdulillah sih. Terus siapa dong yang beli padi kita? Terus gimana dengan harganya? Terus siapa dong yang beli padi kita? Ya pemerintah, ya swasta. Karena kita mau swasembada, jadi ya kita konsumsi sendiri pangannya. Wah, jadi gimana dong? Kok padi murah dibelinya? Kok komoditi pertanian murah dibelinya? Lalu bagaimana dengan harga jual gabah kita atau beras kita, bro? Sejauh ini kan nggak stabil gitu ya. Sementara kesejahteraan kita sebagai petani itu kan bergantung pada harga gabah atau berasnya. Kalau di kampung tuh kalian pasti familiar dengan kalimat ini. Wah, ini mah permainan bos-bos aja gitu. Oh, harganya jadi turun. Sebenarnya kata-kata itu nggak salah juga sih. Karena dalam sistem ekonomi kapitalisme secara sederhana, ya, jadi siapapun bisa menentukan harga pasar. Saya kasih contoh, saya kasih analogi kayak gini. Gabah yang kita punya atau beras yang kita punya itu kan dibeli oleh bos, ya kan, atau juragan tuh di kampung. Juragan itu menentukan harga dengan bebas ke kita. Nah, bos-bos di atasnya atau bos-bos dari bos kita di kampung itu juga menentukan harga sendiri, bro. Apa itu salah? Ya enggak, emang kayak gitu sistemnya. Jadi kita nggak bisa semata-mata menyalahkan pemerintah karena ada banyak faktor yang membuat harga tersebut naik atau turun. Ya sederhananya gini, ya misalnya saya bos nih, bos besar gitu. Kok di gudang saya masih banyak padi tuh, belum aku keluarin gitu. Ya udah, kita turunin harga di pasar. Kita beli dengan harga murah. Kalau dia mau jual ke kita, ya kita ambil. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kan di gudang kita masih banyak. Kita atau saya bisa jual padi-padi yang ada di gudang saya ke pasar saya yang lebih tinggi dengan harga tetap. Saya untung. Di bawah mau rugi ya terserah mereka gitu, bukan urusan saya. Karena salah satu faktor penting ekonomi kapitalisme itu ya cuan. Terdengar kejam, tapi itu nggak salah juga. Lalu apakah sistem ekonomi kapitalisme itu salah? Ya nggak juga. Kita mau pakai sistem apa, bro? Kita mau pakai sistem feodalisme, kita mau pakai sistem komunisme, ya tetap membentuk hierarki itu, membentuk piramida. Ya, yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, yang pintar, ya, yang pintar punya kemungkinan jadi kaya gitu. Makanya jadi pintar, bro. Belajar. Belum lagi ada kapitalis yang mengatur harga benih, harga pestisida, harga pupuk dan lain-lain. Saya ambil contoh deh, penjualan pestisida gitu dari perusahaan pestisida. Ini aku pakai bahasa yang sedikit rada gimana gitu ya. Jadi gini, memang kalian pikir produsen pestisida tersebut peduli dengan peningkatan hasil petani kita? Enggak, bro. Mereka tuh hanya peduli cuan. Mereka tuh hanya peduli produk mereka dibeli. Caranya gimana? Ya dengan membuat produk yang bagus, yang terbukti ampuh gitu. Dari cara mereka promosi itu
mereka langsung promosi petani melalui petani gitu. Ya, model bisnis yang cukup hebat sih. Lalu apa itu disalahin juga? Ya enggak juga. Kalau bisa lu nyontoh kayak gitu bro, jangan disalahin. Terus gimana dong? Kapan nih petani sejahteranya? Kalau ngeliat dari fakta-fakta di atas, mungkin nggak anak muda mau jadi petani? Mungkin nggak pertanian akan punah? Produsen benih juga sama. Saya kasih contoh benih jagung gitu ya. Mereka melakukan riset bertahun-tahun untuk menciptakan benih jagung yang unggul. Tapi dalam kemasan itu ditulis kalau benih ini tidak bisa ditanam lebih dari 2 kali. Itu artinya apa? Artinya kita harus membeli produk mereka terus-menerus. Kita bergantung pada produk mereka. Apa itu salah juga? Ya enggak. Mereka pintar. Kita yang apa? Hah? Makanya pintar. Aku juga kok bodoh banget ya. Belum lagi pupuk. Jadi di Palembang itu bro, bahkan bau limbah pupuk pusir itu kecium sampai kampung gua. Tapi di sini pupuk langka. Siapa yang main ini? Ya gua nggak mau spekulasi sih. Selain itu faktor pupuk juga, faktor kelangkaan pupuk, faktor mahalnya pupuk itu juga dipengaruhi oleh perang di Rusia ya. Karena beberapa bahan untuk pembuatan pupuk itu masih kita impor dari Rusia dan China ya. Jadi apakah kengerian itu akan terjadi? Apakah di 2030 petani akan punah karena nggak ada lagi anak muda yang mau jadi petani? Jawabannya nggak tahu ya, kan belum 2030, kita tunggu aja. Tapi kalau dari aromanya sih ya 50-50 ya. Kalau pemerintah nggak mau melakukan modernisasi di bidang pertanian, kalau harga tidak layak yang didapat petani, itu harga selalu murah, kalau pupuk selalu langka dan selalu mahal, kalau benih itu mahal, pestisida mahal, apalagi organik itu mahal banget. Saya rasa makin banyak anak muda yang jauh ya dari bidang pertanian. Memang benar, pertanian itu cara terbaik untuk menghasilkan uang dalam jangka menengah gitu. Karena dalam 3 bulan kita bisa panen atau kita bisa menghasilkan uang. Jadi dalam 1 tahun itu kita tanam 2 kali ya kan, kita bisa panen 2 kali. Kalau lahan kita 2 hektar, saya rasa itu cukup kalau untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau lebih ya tentu lebih bagus. Jadi apakah mau punah? Ya tergantung kita, tergantung pemerintah, tergantung kebijakan, tergantung anak mudanya. Jadi cuma segitu doang yang mampu aku bahas. Aduh, ganggu aja nih Oyen. Ganggu. Belum selesai ini aku. Kucing jelek juga kamu. Pergi sana. Jadi jangan lupa subscribe ya. Nanti aku bisa bahas hal-hal yang mungkin lebih teliti lagi, lebih penting lagi, lebih dalam lagi tentang banyak hal dunia yang mungkin belum kalian tahu atau